kepalanya berlumuran darah di setir. Dia benar-benar tercengang. Dia hendak pergi ke sana untuk memeriksa. Tapi tangannya terpental kembali. Dan orang-orang di sekitar sepertinya tidak bisa melihatnya. Dalam keputusasanya, dia melihat seorang pria di pinggir jalan yang sepertinya melihatnya. Namun pria itu, hanya melihatnya sekali dan pergi. Dalam sekejap mata, dia tidak terlihat lagi. Ji-hyun buru-buru mengikuti ambulans ke rumah sakit. Dia mengikuti mayatnya sendiri. Segera ayah dan tunangannya juga tiba. Namun, mereka tidak hanya tidak melihatnya, tetapi melewatinya. Pada saat inilah, Ji-hyun melihat pria yang muncul tadi. Dia buru-buru mengejarnya. Dan menemukan pria ini datang ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, roh seseorang sedang terbang. Si pria yang membungkuk kepada orang itu, lalu membawanya ke lift. Pria ini melambaikan sekali, pintu lift terbuka. Kemudian dia memberi isyarat agar paman ini memasuki lift. Lift perlahan menutup. Kemudian menghilang. Ji-hyun mengikutinya ke kamar rumah sakitnya sendiri. Dia melihat orang tua dan tunangannya duduk di sebelahnya. Kemudian sahabatnya, bersama dengan teman-teman sekelasnya, juga datang satu demi satu. Pada saat ini, dokter mengatakan bahwa Ji-hyun hampir mati otak. Dia hanya bisa hidup dalam keadaan vegetatif. Mendengar kabar ini, semua orang tampaknya tercengang. Ji-hyun menangis sangat keras. Lalu sang pria membawanya pergi. Ji-hyun ingat paman dari sebelumnya. Dia mengira bahwa pria ini ingin membawanya pergi. Jadi dia terkejut. Namun, pria itu mengatakan bahwa dia tidak perlu masuk ke lift. Lalu katakan yang sebenarnya padanya. Ternyata dia adalah pemandu setelah meninggal. Tanggung jawabnya adalah mengikuti jadwal. Yang memimpin jalan untuk jiwa yang telah pergi. Namun, Ji-hyun hanyalah sebuah insiden. Dia tidak ada di jadwal hari ini. Dia seharusnya mengambil paman sebelumnya pergi ketika kecelakaan mobil itu terjadi. Tetapi karena seorang gadis bunuh diri, yang menyebabkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah mendengar itu, Ji-hyun berteriak dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Hari kematian belum tiba, mengapa membawaku pergi? Tiba-tiba pria ini berkata padanya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah mengikuti pemandu kematian, keluar dari dunia ini. Kamu bercanda, kan? Ini seperti kamu menyuruhku mati. Cara kedua adalah dalam waktu 49 hari. Yang juga berarti dalam waktu 1,5 bulan. Temukan 3 orang yang benar-benar mencintaimu, hidupmu bisa terus. Ji-hyun coba menghitung. Bukankah sangat mudah untuk menemukan 3 orang yang benar-benar mencintainya? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak bisa memiliki 3 orang yang benar-benar mencintai mereka? Pria ini mengatakan padanya. Tidak termasuk orang tua dan kerabat. Karena pasti mereka mencintaimu. Ji-hyun kemudian bertanya, bagaimana membuktikan cinta mereka? Orang ini memberitahunya. Selama mereka meneteskan air mata memikirkanmu. Itu buktinya. Ji-hyun berkata, itu terlalu sederhana. Sahabat dan tunangannya, mereka telah menangis untuknya. Pria ini tertawa dan berkata dia terlalu naif. Apakah kamu pikir mereka benar-benar mencintaimu ketika mereka menangis? Lalu pria ini membawa Ji-hyun ke pemakaman. Katakan padanya untuk melihat adegan di depan mata mereka. Orang yang bersimpati dengan teman yang hilang akan meneteskan air mata ungu. Tapi bibi di sebelahnya meneteskan air mata abu-abu. Air mata kelabu, berarti melihat keadaannya sendiri melalui kematian temannya. Air mata merah. Itu karena kesopanan. Jika benar-benar mencintai korban ini, akan meneteskan air mata putih. Itu gadis yang menangis kesakitan. Gadis itu adalah saudara perempuan korban. Calon suami korban ada di sebelah. Yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan uang kompensasi. Jadi dia sangat berharap pada masa depan. Dia jatuhkan air mata hijau. Ji-hyun sangat terkejut. Ini benar-benar mengejutkan. Pria itu menunjukkan kepadanya 2 orang yang datang untuk menonton.
Mereka meneteskan air mata hitam. Ji-hyun berkata dengannya, dia tidak akan seperti orang-orang ini. Dia akan menemukan 3 orang yang benar-benar mencintainya dalam 49 hari. Jadi dia membawa Ji-hyun ke toko kelontong. Dan mengatakan pada Ji-hyun, staf di dalam adalah gadis yang bunuh diri hari ini dan menyebabkan kecelakaan. Kamu dapat meminjam tubuhnya untuk mengumpulkan air mata. Lalu beritahu dia tentang detail gadis itu. Namanya Lee Ki-young. Berusia 28 tahun. Jurusan Manajemen Pariwisata Hotel. Saat ini bekerja shift malam di supermarket. Saat menggunakan tubuhnya, ada 3 persyaratan. Pertama, jangan biarkan orang lain mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Kedua, hanya menggunakan tubuhnya saat dia tidur. Apalagi, kamu harus kembali ke rumah Lee Ki-young sebelum jam 12 malam. Untuk mengembalikan tubuhnya. Ketiga, tidak bisa menggunakan uang orang lain. Jika ingin menggunakan uang, kamu harus menghasilkannya. Ji-hyun menatap gadis itu dengan menyedihkan. Dia benar-benar tidak mau. Tidak mungkin, ini satu-satunya pilihanmu. Setelah berpamitan dengan ibu dan ayah, aku akan segera kembali. Dia mengikuti Lee Ki-young ke rumahnya. Tunggu setelah dia tertidur lelap. Kemudian, apakah dia dapat mengumpulkan air mata yang cukup? Gadis cantik itu menjalani kecelakaan yang menyebabkan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia tidak ingin terus seperti itu, jadi di bawah bimbingan pria tadi. Dia memasuki tubuh seorang gadis yang malang. Pinjam tubuhnya. Dalam 48 hari harus menemukan 3 orang yang benar-benar mencintainya. Hanya dengan begitu dia bisa hidup kembali. Lalu Ji-hyun melihat ke tubuh Lee Ki-young. Sangat bersemangat sehingga matanya dipenuhi air mata. Halo. Nama saya Ji-hyun. Tetapi segera dia mengetahui bahwa gadis ini benar-benar menyedihkan. Rumahnya berantakan. Sampo pun tidak ada. Harus tahu bahwa dia adalah gadis yang sangat rapi dan bersih. Jadi Ji-hyun keluar. Dia masih belum terbiasa dengan identitas barunya. Ketika dia melihat ke cermin, dia terkejut. Tepat saat ini, si pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena ini adalah hari pertama dia meminjam tubuh orang lain. Si pria takut dia melakukan hal-hal buruk. Jadi dia datang dan mengingatkannya tentang 3 aturan sebelumnya. 3 aturan. Pertama, jangan biarkan orang lain tahu bahwa dia adalah Ji-hyun. Kedua, hanya bisa meminjam tubuh Lee Ki-young saat dia tidur. Dan kembali ke rumah Lee Ki-young sebelum jam 12 malam. Ketiga, jika ingin menghabiskan uang, dia harus mendapatkannya sendiri. Kalau tidak, dia bisa saja meninggalkan dunia ini. Setelah mengatakan itu, si pria memberinya telepon. Apa itu? Telepon sekarang menunjukkan nomor. Ternyata menghitung mundur 49 hari. Si pria kemudian menunjukkan cara menggunakannya. Saat dalam bahaya, tekan ini. Si pria memberinya 49,000 won. Katakan padanya untuk menggunakannya saat dibutuhkan. Dan ingatkan dia lagi. Dalam 49 hari kumpulkan cukup air mata ke dalam kalung. Lalu dia pergi dengan dingin. Orang ini tidak memiliki kesayangan sama sekali. Setelah itu, Ji-hyun memulai pencariannya untuk mengumpulkan air mata. Pertama dia pergi ke rumah sakit untuk mencari temannya. Ketika dia sampai di sana, dia melihat tunangannya duduk di samping ranjang rumah sakit dengan lelah. Jadi ingatan di antara mereka berdua muncul kembali. Suatu ketika, Ji-hyun dan sahabatnya akan mendaki gunung saat hujan deras. Karena hari sudah gelap, keduanya tersesat. Ji-hyun tersesat dan duduk di pinggir jalan sambil menangis. Saat ini, dia melihat Min-ho, dan Min-ho membawanya pergi. Jika Min-ho tidak datang, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Lalu dia jatuh cinta padanya. Tapi anehnya, Min-ho sangat mencintainya. Tapi dia tidak meneteskan air mata. Dia pikir mungkin dia menangis kemarin. Jadi dia pergi ke sahabatnya. Untuk lihat apakah dia bisa mengumpulkan air mata. Tapi sahabatnya sepertinya tidak bekerja hari ini. Ji-hyun pergi dengan kecewa.
Ji-hyun tidak lihat sahabatnya. Namun, dia mengingat Han Kang. Jadi dia berlari ke tokonya. Dia menemukan bahwa sahabatnya juga tidak ada di sini. Tapi saat ini, dia juga sangat lapar, jadi dia memesan semangkuk mie di toko. Tapi ada masalah. Dia menemukan uang yang diberikan pria itu padanya. Dia menghabiskan sebagian besar ketika dia membeli sampo. Jadi dia pergi mencari Han Kang dan memberitahunya. Dia ingin bekerja di sini untuk membayar makanannya. Han Kang melihat gadis malang ini dan muak. Ji-hyun gugup dan terus-menerus menjentikkan jarinya. Lihat gerakannya ini. Han Kang ingat Ji-hyun yang ada di rumah sakit. Dia juga punya kebiasaan ini. Jadi, dia setuju untuk membiarkannya bekerja di sini. Keesokan harinya Ji-hyun merenovasi penampilan Lee Ki-young. Dengan penampilannya yang cantik, dia pergi ke restoran dan melihat Ji-hyun. Semua orang terkejut. Meskipun pemilik badan ini adalah Lee Ki-young, jurusan manajemen perjalanan hotel. Juga dulu bekerja paruh waktu di Seoul. Tapi seorang nyonya muda seperti Ji-hyun, bagaimana bisa dia tahu cara bekerja di restoran? Dia sering membuat kesalahan. Tidak hanya menyeka alat pada pakaian, tetapi juga secara tidak sengaja menuangkan air ke seorang pelanggan ketika dia meniru pose menuangkan anggota staf lain. Han Kang tidak bisa menahannya lagi dan memanggilnya ke samping. Dia meragukan pengalaman kerjanya. Menyuruhnya kembali ke toko di Seoul untuk mendapatkan ID-nya. Tapi Ji-hyun bergegas ke restoran di Seoul. Mantan rekannya menyapanya. Tapi Ji-hyun tidak mengenalnya. Setelah mendapatkan dokumen, Ji-hyun buru-buru pergi. Setelah itu, dia tidak bisa berhenti rasa curiganya. Lee Ki-young dulu bekerja di tempat kelas atas sebelumnya. Kenapa dia begitu menyedihkan sekarang? Tapi sekarang, Ji-hyun melihat Min-ho lagi. Dia penasaran kenapa dia di sini. Jadi dia dengan cepat mengikuti. Tapi ternyata Min-ho tidak datang ke sini untuk makan, tapi untuk menyewa kamar. Jadi dia menekan lift dan ingin naik untuk melihat bagaimana itu. Tepat pada saat ini, dia melihat bahwa sahabatnya juga naik lift. Tapi sahabatnya tidak mengenal Lee Ki-young. Dia juga tidak tahu bahwa jiwa Ji-hyun ada di tubuh ini. Jadi Ji-hyun mengikuti sahabatnya ke lantai 18. Namun, dia melihat orang yang membuka pintu untuk sahabatnya. Adalah Min-ho. Dia bahkan menyeret sahabatnya ke dalam kamar. Ji-hyun tidak percaya itu. Sahabatnya dan tunangannya, mereka mengkhianatinya. Ji-hyun kaget. Dia tidak percaya itu nyata. Dia terhuyung-huyung ke pintu kamar. Baru sekarang dia ingat sebelum kecelakaan itu. Dia sudah tahu yang sebenarnya. Saat itu karena menelepon Min-ho. Itu sebabnya dia tidak bisa menghindarinya. Menyebabkan kecelakaan terjadi. Jadi Ji-hyun pergi ke depan ruangan itu. Namun, dia mendengar sesuatu yang lebih mengejutkannya.